Ini tentang kontroversi Maxim di Papua yang berada di antara efisiensi ekonomi dan ancaman lokal. Layanan transportasi online asal Rusia, Maxim, semakin menjadi sorotan di Indonesia, terutama di Papua. Dikenal karena tarifnya yang murah, Maxim telah mengukuhkan diri sebagai pesaing berat bagi pemain besar lainnya seperti Gojek dan Grab. Namun, keberadaan Maxim di Papua tidak luput dari kontroversi yang melibatkan konflik dengan supir taksi lokal, ojek pangkalan, dan mobil rental. Maxim pertama kali masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2018 dan dengan cepat memperluas jangkauannya. Pada tahun 2022, Maxim telah beroperasi di lebih dari 1.000 kota di seluruh dunia. Dengan layanan taksi dan kargo yang ekonomis, perusahaan ini berhasil menarik banyak penumpang di kota-kota besar di Papua. Namun, keberhasilan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengemudi angkutan lokal. Pada tanggal 12 Juni 2024, puluhan supir taksi di Jayapura melakukan aksi protes di depan kantor Gubernur Papua. Mereka menuntut pemerintah untuk menertibkan atau membatasi operasi taksi online seperti Maxim, sebab pendapatan supir taksi lokal terus menurun akibat penumpang lebih memilih taksi online yang lebih murah. Para supir tersebut menuntut pembatasan jumlah armada transportasi online, pembatasan trayek, serta pembentukan perda mengenai pembatasan angkutan online. Pemprov Papua berjanji akan mengkaji aspirasi para supir taksi tersebut karena ada banyak kewenangan yang harus diperhatikan, baik dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten kota, mengingat regulasi taksi online ini sudah diatur oleh Kementerian Perhubungan dan Kominfo. Selain di Jayapura, kontroversi juga terjadi di Mimika, Papua Tengah. Puluhan supir mobil rental yang tergabung dalam Asosiasi Supir Rental Timika mendatangi kantor DPRD Mimika pada tanggal 10 Juni 2024. Mereka meminta anggota Dewan memfasilitasi pertemuan dengan pihak Maxim untuk menyelesaikan masalah yang telah berlangsung lama. Sebab meskipun ada kesepakatan pembatasan antara pihak rental dan Maxim, tetap saja terjadi pelanggaran meresahkan yang dilakukan supir taksi online. Maxim sendiri diciptakan oleh orang Rusia bernama Maxim Belonogiv. Sebagai pendiri Maxim, dia dikenal sebagai pengusaha yang gigih dan berani mengambil resiko. Dari latar belakang yang sulit, Belonogiv berhasil membangun salah satu perusahaan transportasi online terbesar. Filosofinya tentang tidak ada pekerjaan yang buruk selama tidak melibatkan kekerasan atau penipuan menjadi moto hidupnya yang pantang menyerah. Akan tetapi, di Papua, efisiensi dan inovasi yang ditawarkan Maxim berbenturan dengan realitas ekonomi lokal yang sudah lama bergantung pada model transportasi tradisional. Kalau menurut saya, perdebatan Maxim di tanah Papua menggambarkan dilema antara inovasi teknologi dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Di satu sisi, layanan instan seperti Maxim ini menawarkan efisiensi dan harga terjangkau bagi konsumen. Sementara di sisi lain, keberadaannya menimbulkan ancaman bagi mata pencarian sopir taksi dan rental lokal. Pemerintah dan semua pihak terkait perlu mencari solusi yang adil, seperti pembatasan operasi taksi online, regulasi yang ketat, dan upaya kolaboratif untuk memastikan bahwa semua pihak dapat beroperasi dengan adil tanpa merugikan yang lain. Jika tidak, konflik ini hanya akan terus meruncing mengancam keseimbangan sosial dan ekonomi di Papua. Kalau menurut kamu bagaimana?